Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Mbah Nur Zain yang kami hormati, akan kami buka pertemuan kali ini dengan membaca sholawat al-islami bagi para pembaca yang berkehendak, berkeinginan membaca atau mengamalkan sholawat islami, bisa menghubungi channel YouTube Mbah Nur Zain. Para pemirsa yang kami hormati, sholawat al-islami adalah sholawat yang dijazahkan oleh penyusun kitab Babon yang berguna untuk memohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu dan mencintai hikmah, dan mohon kepada Allah agar kita dijadikan mempunyai sifat dalam semua tingkah zahir maupun batin tetap berpedoman, berprinsip berdasarkan ilmu dan hikmah. Para pemirsa yang kami hormati, inilah sholawat al-islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal hikmati waj'alhuma lana sifatan rasikhatan fi jami'il ahwalina zahiratan wa batinatan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Demikianlah bunyi bacaan sholawat al-islami. Para pemirsa yang kami hormati, mari kita melanjutkan kajian kitab Babon. Akan kami bacakan teks aslinya dari kitab Babon tersebut dengan judul ayat ginawe ngusir dayoh kang ora den karepaken. Ayat yang berfaedah untuk mengusir tamu yang tidak kita inginkan, atau insya Allah bisa digunakan untuk mengusir anggota keluarga atau siapa saja yang tinggal satu rumah dengan kita, akan tetapi selalu mengganggu kenyamanan kita. Dalam hal ini adalah bukan anak kandung, karena anak kandung itu bagaimanapun keadaannya tidak bisa kita usir dari rumah kita atau keluarga yang wajib kita nafkahi. Barangkali ini terjadi apabila di antara kita ditumpangi seseorang tapi tidak tahu diri, tidak berterima kasih, tidak membuat nyaman kepada kita yang mempunyai rumah atau yang berhak menjadi kepala rumah tangga atau penanggung jawab rumah tersebut. Para pemirsa yang kami hormati, bisa juga pasangan hidup yang menzalimi kita tidak bisa diperingatkan secara halus, tidak bisa ditegur dengan baik, tetapi selalu mengganggu dan menzalimi kita. Sebaiknya kita mengamalkan sebagian ayat Al-Quran untuk memohon kepada Allah, untuk barangkali
kalau memang solusinya orang tersebut keluar dari rumah kita juga dengan izin dari Allah, atau bisa jadi orang tersebut setelah kita bacakan doa, ayat yang akan kami sebutkan, akhlaknya semakin baik sehingga bisa bekerja sama dalam hidup satu rumah. Para pemirsa yang kami hormati, ayat yang kita baca yang pertama adalah surat Ad-Dukhan juz 25 ayat ke-12. Kami ulangi, yang pertama yang kita baca adalah surat Ad-Dukhan juz 25 nomor urut surat 44 ayatnya yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah surat yang ke-6, surat Zilzalah ayat 6 juz 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Surat Zilzalah ayat 6 juz 30 nomor urut surat 99. Para pemirsa yang kami hormati, ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir terdapat pada surat Taubat surat ke-9 ayat 41 juz 10. Perhatikan, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat ke-9 ayat 41 juz 10 atau surat Taubat ayat 41. Para pemirsa yang kami hormati, lamun ana ing ngarep sira sapa dayoh utawa satu galak kang ora den karepaken supaya enggal lunga, mongko macaya sapa sira ing ikilah ayat ing dalem ati. Para pemirsa yang kami hormati, cara membacanya apabila kalian kebetulan berhadapan langsung dengan orang yang dimaksud atau berhadapan dengan hewan buas, hewan yang sekira membahayakan kita, ditatap menggunakan mata, terus ayat tersebut dibaca di dalam hati. Apabila tidak berhadapan langsung dalam jarak yang dekat, bisa dilihat dari kejauhan. Yang penting mata kita melihat orang tersebut,
atau hewan tersebut, maka lebih baik dibaca dengan lisan, dengan mulut kita. Yaitu kami ulangi 3 ayat. Yang pertama surat Ad-Dukhan ayat 12. Ayat kedua surat Zilzalah ayat 6. Yang ketiga surat Taubat ayat 41. Demikianlah para pemirsa yang kami hormati. Akan tetapi kami berpesan, jangan digunakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak zalim kepada kita. Karena ini ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah dilarang untuk digunakan menzalimi, mensengsarakan orang lain. Akan tetapi apabila kita dizalimi terus-menerus, difitnah, dibuli, disakiti, sementara kita diperbolehkan membalas atau membaca ayat tersebut dengan niat yang baik. Kalau sudah baik, berarti orang itu adalah sahabat kita, saudara kita, hamba Allah, dan juga kemungkinan besar orang tersebut adalah termasuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya bertakwalah kepada Allah. Semoga ini sebagai solusi dari masalah di antara kita yang kemungkinan menghadapi masalah tersebut di atas. Para pemirsa yang kami hormati, mari kita ijab qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Asdastukum hadhil ayat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.